Bang Taufik Kimas bujukin saya, Rizal kamu harus jadi ketua PDIP. Kita menolak. Gus Dur panggil, kamu pilih apa aja jadi ketua PKB, asal jangan gantiin saya. Kenapa saya mau tetap independen? Karena harus ada yang menyuarakan aspirasi saya. Hari ini banyak capres-capres seperti Pak Marzuki Ali katakan tadi, capres modal polling doang. Jokowi dulu canggih, dia nyewa 90 polling, 3 dibayarin sama temen saya Luhut Panjaitan, 3 lagi yang bisa lihat naga, 3 James. Tiap 2 minggu hasilnya Jokowi naik terus. Nah, teknik ini diikutin lagi oleh yang sekarang ini, oleh Ganjar. Polling yang dia sewa 7 biji, media berbayar, ya pokoknya naik tiap 2 minggu kan ada upgrade. Tapi Mbak Mega pernah ketipu urusan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang di sini, yang badung-badung ada, yang setengah badung ada, yang ragu-ragu juga ada. Dulu biasanya politisi harus terus-menerus ragu-ragu. Teori teman lama saya, ya, jelek-jelek Rizal Ramli itu yang membantu mengedit ADART PAN. Salah satu pendiri PAN. Ya, cuman waktu itu Mas Amin minta saya masuk jadi ketua PAN, saya nolak, saya usulkan Dr. Arif Ariman. Kemudian Bang Taufik Kimas bujukin saya, Rizal kamu harus jadi ketua PDIP. Kita menolak. Gus Dur panggil, kamu pilih apa aja jadi ketua PKB, asal jangan gantiin saya. Kenapa saya mau tetap independen? Karena harus ada yang menyuarakan aspirasi saya. Mohon maaf kalau aspirasi partai kan tentu banyak kepentingan, ya kan? Wajar namanya partai, dan dalam demokrasi memang harus ada partai. Tapi ada 40% rakyat kita pada dasarnya non partai. Nah, mereka konstituennya Rizal Ramli, gitu aja dah. Nah, yang kedua, hari ini banyak capres-capres
seperti Pak Marzuki Ali katakan tadi, capres modal polling doang. Ya, Jokowi dulu canggih, dia nyewa 9 perusahaan polling, 3 dibayarin sama teman saya Luhut Panjaitan, 3 lagi yang bisa lihat Maja, 3 James. Tiap 2 minggu hasilnya Jokowi naik terus. Terus media berbayar. Nah, teknik ini diikutin lagi oleh yang sekarang ini, oleh Ganjar. Iya kan? Polling yang dia sewa 7 biji. Media berbayar. Ya pokoknya naik tiap 2 minggu kan ada upgrade. Tapi Mbak Mega pernah ketipu urusan begini. Karena 9 perusahaan survei itu ngadep sama Mbak Mega, Bang Taufik itu Umar, satu-satu jelasin, Bu, kalau Ibu maju, Ibu nggak bakal menang. Tapi kalau PDIP ajukan Pak Jokowi, pasti menang. Dan yang lebih penting lagi, ada bonus Jokowi. PDIP bakal naik dari 16,5% ke 33%. Gila nggak bonusnya itu? Yang lain bilang bakal naik ke 35%, ke 34%. Range-nya itu dari 32 sampai 39%. Dan mereka presentasinya canggih, pakai tabel, grafik. Akhirnya Mbak Mega sama Bang Taufik, sampai last minute Mbak Mega sama Taufik itu nggak mau Jokowi. Akhirnya setuju. Betul, pemilihan umum Jokowi menang, tapi PDIP hanya naik dari 16,5% ke 18,5%, cuma 2%. Ya, Mbak Mega marah sekali. Sebagai bonus, Jokowi daripada nggak rame, ya taruhlah Mbak Puan jadi Menko, kan gitu aja. Politik Indonesia ini kecil, bukan pikiran-pikiran besar, bukan ide-ide besar buat nyelamatin bangsa kita. Nah, kita sudah lewati pemilihan orang dengan model pencitraan, hasilnya kayak gini. Saya mohon maaf, saya kan kenal Jokowi jauh hari. Jadi gubernur datang ke kantor saya, minta tolong urusin MRT. Dia nggak punya teman di luar negeri, ya kita urusin 2 minggu jadi mulai MRT. Ya, nah poin saya, stop, ini waktunya tinggalkan pemilihan presiden lewat pencitraan. Hasilnya aduh, iya kan? Ini Ganjar ini kayak Ahok lah. Ingat gak Ahok, politiknya naik terus. Teman saya Luhut Panjaitan telepon, ya ini Ahok pasti menang. Gue bilang gue suka bingung, abang itu bodoh atau pinter, gue nggak ngerti. Abang yang bayar perusahaan polling, tugasnya naik-naikin Ahok, habis itu abang percaya hasilnya. Mohon maaf dah, abang kurang cerdas menurut saya. Gitu. The same thing repeat again. Iya kan? Ganjar ini kan kayak balon, tusuk aja sama kawan-kawan pakai jarum dikit, kempes itu nggak ada apa-apanya. Dia cuma kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur yang benar aja pilih Ganjar. Itu kan basisnya NU. Ya, di Jawa Barat malah iya, di luar Jawa siapa Ganjar. Tapi karena bandar-bandar, cukong-cukong pilih dia, kalau enggak Jokowi perpanjangan. Masa Indonesia dipimpin lagi sama presiden pencitraan? Mau jadi apa republik ini? Hancur. Hancur. Ini loh kasus apa itu? Berapa triliun? 300 triliun. Kelihatan teman gua bagaimana mencoleknya, namanya Mahfud. Dia yang umumin, PPTIK yang umumin. Habis itu dia bilang bukan duit korupsi, duit money laundering. Come on, money laundering itu kejahatan. Hasil uang curian, hasil uang gerak, hasil uang kagak beres semua, duit hitam semua. Akhirnya dia sadar salah ngomong. Beberapa hari yang lalu dia ganti lagi. Ini bukan money laundering, bukan kejahatan. Pak Mahfud, aduh,
saya mohon maaf, teman saya belajar hukum di mana gitu loh. Ya, nah dalam kondisi gini, pilihan kita harus kita ubah sistem ini. Cuman ubah sistem ini nggak mungkin kecuali Pak Jokowi mundur dalam waktu dekat. Wajib apa enggak? Wajib. Wajib. Nggak bisa kok. I know him. Iya kan? Jadi waktunya Mas Jokowi udahlah mundur. Wis. Kenapa? Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Pak Jokowi banyak sekali. Teman-teman udah list apa aja? Wajib di-impeach karena pelanggaran konstitusi. Nah, yang kedua, KKN keluarga Jokowi lebih gawat dari Pak Harto. Saya kan oposisi Pak Harto, masuk penjara kalau Pak Harto. Tommy itu baru bisnis setelah Soeharto kuasa 15 tahun. Hari ini Kaisang 7 tahun Jokowi kuasa, perusahaannya 60 biji, invest ratusan miliar, duitnya dari mana? Dari taipan-taipan pembaga hutan mau nyogok Jokowi dan anaknya gitu loh. As simple as that. Belum yang lain-lain. Nah, Bang Juhal itu Demokrat. Saya nggak khawatir. Nah, yang ketiga, kasus pajak ini dahsyat sekali. Tidak ada revolusi besar di seluruh dunia tanpa pajak. French Revolution. Raja sama ratu pesta tiap malam. Rakyat yang bawa bayar pajak. Akhirnya dipancing kepalanya si Louis XVI, ratunya Antoinette, ditenteng itu apa kepalanya seluruh Paris. Revolusi Amerika karena kolonial Inggris pajakin teh. Rakyat di Boston peti-peti teh itu dibuang ke laut, terjadi revolusi di Amerika. Perlawanan pertama lewat VOC itu di Banten, karena VOC pajakin tanaman lada di Banten. 8 tahun pemberontakannya nggak bisa selesai. Ya, jadi pajak ini kalau saya percaya Mas Gatot, ini jalannya Tuhan. Ya, kita banyak rakyat kita yang berdoa ada perubahan. Inilah jalannya Tuhan. Suara rakyat, ada yang bilang suara Tuhan. Hari ini suara rakyat di mana? Di sosial media. Ada yang ngaco, ada yang hoax. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang ngaco, ada yang hoax, tapi banyak juga yang murni dari suara rakyat itu. Nah, apa yang terjadi di kasus Sambo adalah people power via social media 1.0. Apa yang terjadi dengan pajak ini adalah people power lewat social media 2.0. Saya minta aktivis-aktivis fokus sama 3 hal aja. 1, pelanggaran konstitusi Jokowi yang pantas di-impeach, pantas dipenjara. Yang kedua adalah KKN anak-anaknya dan elit ini luar biasa ganasnya dibandingkan Soeharto. Yang ketiga adalah soal pajak. Pak Marzuki itu si Raffles itu rumahnya gede kayak istana, bayar pajak 300.000. Gila nggak? Mobil-mobilnya nggak bayar pajak semua. Nah, kalau kita fokus ke 3 hal ini, Jokowi jatuh bentar lagi. Nah, tapi saya mau berbaik hati. Saya mau bilang sama Mas Jokowi, wis Mas Jokowi, wis. Istilahnya Nurhalis Majid pada pertemuan mau bikin komite reformasi terakhir sebelum Pak Harto mundurkan diri.
semua setuju bikin komisi reformasi. Satu-satunya yang beda Dr. Nurchalish Madjid, pendiri Para Madinah. Dia pakai bahasa Jawa yang kasar sekali. Pak Harto, wis Pak Harto wis warak. Kayak biasa menghina Soeharto, katakan Soeharto udah, lu tuh udah kenyang. Soeharto tersinggung, aku juga nggak patean. Besoknya terjadilah transition of power to Habibie. Saya mau ingatkan Mas Jokowi, apapun saya kenal sama dia, temen, saya bilang wes lah, wes Mas Jokowi, keluarga sampean udah warak, wes, jangan lewatin batas ini, karena rakyat kita nggak akan sabar. Nah kita tinggal ngajak Pak Jo, dulu pan partai awal untuk reformasi, anti KKN macam-macam. Kita ajak Pak Jo buat kembali ke hitohnya. Terima kasih.